Sebentar ya, saya mau minum dulu, deg-degan. Oke. Baik, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semangat luar biasa. Meski PPKM masih berlangsung, semangat tetap jangan kendor ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua yang masih ada di rumah atau yang ada di mana saja? Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang sekali bisa bertemu dengan para pendengar meskipun hanya lewat suara nih ya. Baiklah teman-teman, pada podcast kali ini saya akan mengenai pandemi COVID-19 nih. Wah, menariknya saya juga akan mengundang dua teman saya untuk berkolaborasi dalam membahas materi ini. Nah, kalau saya bernyanyi, diperpanjang atau tidak? Diperpanjang atau tidak? Nah, coba tebak materi yang akan saya dan teman saya sampaikan apa ya kira-kira? Ya, teman-teman semuanya, sampai saat ini kita digantungkan oleh pemerintah dengan adanya pelaksanaan PPKM. Yeay, udah tahu nih ya kayaknya materi kita hari ini apa? Ya, materi kami hari ini adalah pelaksanaan PPKM di Indonesia. Nah, sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, kita kenalan dulu ya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, saya Yulia Rahmatunisa yang akan menemani waktu kalian beberapa menit ke depan. Di sini saya tidak sendiri nih, izinkan saya untuk memanggil dua teman muda kece yang akan menemani saya dalam podcast kali ini. Halo Faiza, hai Aisy. Hai Yulia, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Faiza. Halo semua, saya Ais. Wah, sangat bersemangat nih ya teman-teman kita. Jadi tentunya teman-teman yang di rumah juga harus lebih semangat nih dari bintang tamu kita ini. Oke. Oh iya, teman-teman, kami dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, jurusan Keperawatan, Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Saya, Yulia, bersama Faiza dan Aisy, siap menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Siapkan telinga, cari posisi paling nyaman, dan selamat untuk menikmati podcast kali ini. Teman-teman, nih buat Ais sama Faiza nih, teman-teman, selama berjalannya PPKM sampai hari ini, kira-kira kegiatan apa sih yang kalian sukai untuk mengisi waktu? Kan tentunya banyak waktu luang ya yang kita miliki sekarang. Kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi ke tempat jauh, cukup tinggal klik link rapat, maka kita sudah bertemu nih dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, untuk Ais sama Faiza sendiri nih, kira-kira kegiatan yang paling banyak dilakukan untuk mengisi waktu luang selain kuliah, apa ya? Baik Yulia, ini merupakan pertanyaan yang menarik ya sepertinya. Ternyata walaupun di rumah kita juga bisa tetap produktif nih teman-teman. Saya sendiri suka menghabiskan waktu saya untuk membaca buku, selancar di media sosial, dan membaca hal-hal baru seperti belajar mengedit video, memasak, hingga membuat sesuatu dari barang bekas di rumah. Wah, sangat luar biasa ya. Ais ini ternyata selain dari kita tuh bisa mengerjakan hal-hal kecil, hal-hal besar yang luar biasa kita juga bisa mengerjakan ya, Ais ya. Nih, tapi Yes. ada kesulitan nggak sih Ais selama menjalani aktivitas PPKM di rumah? Iya, tentunya ada banyak kesulitan ya, karena kita tidak terbiasa untuk melakukan segala hal secara online, terutama Iya benar. olahraga nih. Olahraga kalau di luar kita harus pakai masker, jadinya kita harus olahraga di rumah. Kemudian bersosialisasi secara langsung, tentunya kita semua harus online ya, dan rasanya itu kayak kurang puas kalau tidak bertemu langsung gitu. Kangennya nggak bisa plong gitu. Oh iya benar banget, benar. Setuju sama Ais. Tapi selama PPKM ini juga, ya kita harus tetap olahraga kan ya. Iya Tapi benar. walaupun kita olahraga, kita harus tetap menggunakan masker dan itu menjadi kendala bagi beberapa orang di mana mereka yang tidak terbiasa menggunakan masker. Ya kita jadi sulit bernafas. Akhirnya orang-orang yang tidak terbiasa malah jadi malas keluar hanya untuk berolahraga. Wah iya, padahal penting banget ya teman-teman bagi kita untuk berjemur setiap hari sambil melakukan olahraga dengan gerakan-gerakan ringan mungkin atau seperti sikap Iya. lingkar
atau gimana gitu ya. Benar, benar, benar. Ya, ngomong-ngomong nih teman-teman, kita dari tadi membicarakan tentang PPKM ya. Sebenarnya PPKM itu apa sih? Ya, PPKM adalah singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. PPKM membatasi 7 hal, yakni yang pertama, membatasi tempat kerja dengan work from home atau WFH 75% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau online. Yang ketiga, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan ketat. Yang keempat, melakukan pembatasan terhadap jam buka di pusat perbelanjaan sampai pukul 7 malam. Kemudian, makan minum di tempat maksimal 25% dan pemesanan makanan melalui delivery atau pesan antar tetap diizinkan. Yang kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Yang keenam, mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol yang lebih ketat. Yang ketujuh, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga akan diatur. Wah, ternyata sudah dipaparkan ya secara lengkap oleh Ais tadi, pengertian hingga apa aja sih yang dibatasi di PPKM tahun 2021 ini ya. Nah, selanjutnya nih guys, dengar-dengar katanya PPKM kayak bon cabe loh. Hah? Gimana? Apa tuh maksudnya? Bon cabe? Iya, kayak bon cabe. Ternyata tuh sama-sama berlevel gitu loh, guys. Ternyata kan bon cabe berlevel nih, ada level 1, 2, 3 gitu loh. Asik bener ya ternyata. Iya, bener banget Yulia. PPKM ini berlevel hingga level pedas abis. Wih, Bukan teman. PPKM ini diadakan dari level 1 sampai 4 yang merupakan level tertinggi dan terpedas, ya kan Faiza? enggak Yul, level terketat ya. Aturan Oh. mengenai PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2021. Level ditentukan di setiap provinsi masing-masing sesuai dengan jumlah kasus COVID-19 pada masing-masing provinsi. Untuk teman-teman yang kepo nih tentang perbedaan antara setiap level PPKM, bisa langsung cek di Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2021 ya. Nah, Yes. teman-teman jangan lupa teman-teman di rumah nih kalau masih penasaran tadi ada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2021 ya Faiza ya. Bener banget Yul. Semakin asik ya pembahasan kita, makin banyak pula nih informasi-informasi yang kita dapatkan seputar PPKM ini, baik dari pengertian, hal-hal yang diatur di dalamnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, sudah terbahas ya, sedikit demi sedikit. Nah, yang menjadi satu pertanyaan nih di setiap akhir pemberlakuan suatu program biasanya nih ya, dengan diadakannya PPKM ini sebenarnya efektif tidak sih mengurangi angka kasus COVID-19 ini menurut kalian berdua? Menarik nih, Mbak Ilya. Artinya, dengan diadakannya PPKM sampai kini masih menjadi pro kontra di antara masyarakat ya. Iya benar. Iya, bahkan bisa kita simak di berita, banyak terjadi kegerakan protes masyarakat dari berbagai kalangan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Nah, apakah PPKM ini efektif? Menurut pengamatan saya, melalui jurnal dan berita terpercaya, ya, PPKM ini efektif dan keefektivitasan ini tidak hanya datang dari PPKM saja nih teman-teman, tetapi hal ini didukung dengan masyarakat dalam melakukan vaksinasi. Wah. Dikutip dari website Antara News,
yang terbit pada tanggal 31 Agustus 2021 disebutkan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan data bahwa tingkat positivity rate terus menurun dalam 7 hari terakhir. Wah, luar biasa. Iya, dan kabar baiknya lagi, tingkat keterisian rumah sakit untuk kasus COVID-19 pun semakin membaik, di mana rata-rata angka BOR atau bed occupancy rate nasional sudah berada di sekitar 27%. Tepuk tangan buat Wah, Indonesia. Tambahan Tambahan. secara keseluruhan di Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 5 kabupaten per kota. Level 3 dari 67 menjadi 76 kabupaten per kota. Level 2 dari 10 menjadi 27 kabupaten per kota. Sedangkan untuk wilayah di luar Jawa Bali juga terjadi perbaikan loh guys. Level 4 dari 7 menjadi 4 provinsi. Level 4 dari 104 menjadi 85 kabupaten per kota. Level 3 dari 234 menjadi 232 kabupaten per kota. Ini tentunya memberikan harapan baru ya bagi masyarakat untuk dapat beraktivitas seperti biasa lagi tanpa adanya pandemi. Wah, sangat luar biasa Indonesia. Eits, namun perlu diingat teman-teman, pandemi Apa masih nih? belum selesai. Bener banget, Ais. Yap, masih ada kemungkinan untuk terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Jangan lupa tetap patuhi 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Karena nih teman-teman, Presiden Jokowi mengatakan bahwa beberapa negara yang penduduknya sudah divaksinasi aja sebanyak lebih 60%, ternyata saat ini juga masih mengalami gelombang lonjakan kasus COVID-19 lagi. Hal ini terjadi karena masyarakatnya tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Wah, ini nih bahaya nih. Setuju banget sih sama Ais. Kita jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sungguh berita yang menggembirakan kita semua. Iya. Akan terjadi, jangan terlena dan tetap waspada terhadap COVID-19 ya teman-teman. Jaga daya tahan tubuh kita dengan istirahat dan minum air yang cukup. Makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin penunjang kesehatan tubuh, serta tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Betul banget, Faiza. Selain dengan menjaga tubuh kita juga perlu jaga empati dan simpati kita nih, atau jaga hati kita. Mari kita jaga juga, iya, jagalah hati. Jangan kau nodai. Mari kita juga pupuk rasa kebersamaan, rasa gotong royong yang sudah menjadi budaya dalam bangsa kita. Kita juga harus saling membantu untuk melewati pandemi ini. Mari kita sukseskan PPKM ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan tubuh, dan membantu sesama lain dengan kebaikan tentunya. Wah, sangat benar sekali ya Aisyah dan Faiza nih teman-teman. Semoga apa yang udah disampaikan Ais dan Faiza tadi bisa teman-teman terapkan ya di rumah. Jadi tambah ilmu nih, tanpa harus otak-atik handphone lagi buat cari berita kan, ya kan? Nah, gimana nih teman-teman? Teman-teman di rumah nih khususnya sebelum kita lanjutin podcast kita nih ya, kita isi energi dulu nih. Tadi kan ada cuplikan jagalah hati gitu kan. Nah, berarti kali ini kita mau dong dengerin suara terindah dari teman kita nih, dari Ais nih. Boleh ya Ais menyanyikan sebuah lagu ya Ais? Wah, ayo Ais, boleh nih, boleh Ais. Jadi teman-teman, nanti kalau misalnya Ais sudah mulai untuk ingin mengeluarkan suara emasnya, nanti kabarin ya Ais. Ya, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang ada di rumah ya, pendengar setia kita di podcast kita ini, tetap jaga peraturan dari pemerintah, terutamanya protokol kesehatan ya, Faiz ya. Kira-kira di tempatnya Faiza, setahu Faiza, tetangga atau siapa ya, orang-orang terdekat, apakah sudah ada yang mungkin terkena gejala-gejala?
Alhamdulillahnya kalau di sekitar keluarganya saya ya Yul, Mm-mm. belum ada karena alhamdulillah deh, Alhamdulillah. jangan sampai deh, jangan sampai. Sampai jangan dulu. Jangan, ini berat banget ya. Ini Jangan, jangan. berbahaya. Jadi kita harus tetap menjaga jarak ya pastinya. Benar. Oke guys, sepertinya ini Ais sudah siap nih untuk menyalurkan bakat tersembunyinya ya. Baiklah kita dengarkan suara indah dari Aisy. Dipersilahkan. Izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu buat teman-teman, lagu yang lagi tren saat ini, It's Only Me dari Caleb. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I never not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. It's only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Wah, bagus banget. Give applause. Luar biasa banget suaranya Ais. Ternyata ya salah satu teman kita ini. Nah, sekarang nih kita dengarkan. Tadi kan Ais sudah bernyanyi nih. Nih, Faiza sendiri nih gimana nih, Faiz? Apa yang mau ditampilkan nih? Baik Yul, kalau gitu saya bakal nyampain satu pantun yang berhubungan dengan PPKM nih. Wah, boleh banget, boleh. Kita mulai ya. Yes. Oke. Jaga hati, jangan cepat marah. Cakep. Keraplah makan ketupat. Cakep. Turuti apa yang ditetapkan pemerintah, patuhilah PPKM darurat. Wah, gimana? Keren abis. Yuk. Tepuk kaki ya tuh kan salah. Tepuk tangan deh buat sobat kita yang sudah berpantun ya teman-teman. Ya ampun, ternyata tuh selain dari cantik, pinter, ternyata dua teman itu punya bakat tersendiri ya guys. Oke, next. Aduh, jadi malu. Nanti terbang. Oke teman-teman, sayang sekali ya kita sudah memasuki bagian terakhir dari podcast kali ini. Ya ampun, padahal masih banyak ya yang belum kita bahas dalam podcast kali ini. Tetapi kami sangat senang teman-teman masih setia mendengarkan perbincangan kami sampai menit terakhir ini. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulan dari perbincangan kami tadi adalah mengenai PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, dengan adanya PPKM ini tidak menjadikan satu alasan ya bagi kita untuk tidak melakukan aktivitas penting lainnya selama PPKM. Adapun aktivitas yang bisa kita lakukan saat PPKM itu diantaranya seperti membaca buku, memasak, membuat konten positif, berkumpul bersama keluarga nih, apalagi yang lebih penting nih, atau bahkan mengikuti seminar-seminar online. Nah, ini biasanya dicari sama anak-anak muda nih, sertifikat gratis gitu ya. Nah, dan jangan lupa yang paling penting untuk kita semua yaitu tetap patuhi protokol kesehatan. 5M, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Nah, teman-teman semuanya ya, tidak terasa sudah sekitar 19 menit kami membersamai teman-teman. Waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Semoga kita bisa cepat bertemu kembali, bertatap muka kembali, ya sekolah dengan aktivitas yang lebih baik lagi, dan cepat bertemu langsung nih setelah ada tiadanya pandemi COVID-19 ini. So, saya Yulia bersama Faiza dan Aisy pamit undur diri ya. Sebelum kami tutup, izinkan saya menyampaikan satu quotes. Nih, kesabaran adalah puncak tertinggi dalam menggapai suatu keberhasilan. Maka bersabarlah dan bersyukurlah atas apa yang Tuhan berikan saat ini. Karena di balik musibah pasti ada kisah dan pelajaran berharga di dalamnya. Wah, luar biasa. Nah, terakhir nih, saya Faiza. Dan saya Ais. Beserta saya Yulia. Mengucapkan terima kasih. Salam luar biasa. Salam sehat. Indonesia hebat. Tanpa corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.